Afwan Ustaz, bagaimana caranya ikhlas? Bagaimana? Caranya ikhlas. Caranya ikhlas. Insyaallah. Syukran barakallahu fiik Ahmad ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi bagaimana cara ikhlas? Ya. Pertama kita harus memahami terlebih dahulu bahwa apa itu ikhlas. Ikhlas itu kan diambil dari kata ya khalusa. Ya, akhlasa yukhlisu ikhlas. Yang secara bahasa itu kan artinya bahasa kita ya, Indonesianya itu terjemahannya itu tulus. Ya, murni, suci. Ya, ala lillahi dinul khalis. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa agama yang tulus itu hanya milik Allah. Tauhid, ikhlas kepada Allah. Mereka diperintahkan hanya untuk beribadah setulus-tulusnya pada Allah. Ya, dalam banyak ayat. Jadi keikhlasan ketulusan. Nah, ketulusan itu berarti hanya semata-mata niat kita, tujuan dalam ibadah dan ketaatan, karena kita diciptakan untuk beribadah itu hanya semata-mata kepada Allah dan mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Sehingga ya, jiwa raga kita, hidup dan mati kita semua lillah. Lihat, lillah, untuk Allah. Berarti bukan untuk dunia, bukan untuk ya manusia, bukan untuk jabatan dan seterusnya. Lillah. Dan ini kita ucapkan ya dalam salat kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillahi rabbil alamin. Sebagaimana alam ini milik Allah, maka kita adalah juga hamba Allah, maka ibadah kita lillah. La syarikalah, enggak ada ya sekutu. Nah, bila kita memahami hakikat keikhlasan tersebut, maka bagaimana cara ikhlas? Ya, pertama, kita meyakini ya bahwa ibadah tersebut hanya spesial untuk Allah. Itu hak Allah yang wajib kita tunaikan. Kemudian di antara hal yang akan membantu kita untuk terus ya bisa merealisasikan keikhlasan dalam beribadah adalah meyakini bahwa manusia ya seperti kita juga, siapapun dia, tidak bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan juga tidak bisa ya menolak kemudaratan dari diri kita. Jangankan ya untuk diri kita, untuk diri dia sendiri tidak mampu menyelamatkan dirinya, mendatangkan kesalehan dan kebaikan, semua di tangan Allah. Jika demikian, kenapa masih ada terbesit dalam hati ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat agar orang mengetahui? Nah, ini. Kemudian begitu juga dalam kita beramal, karena kita tujuannya lillah, maka tidak perlu memikirkan apa kata orang. Nggak enak kalau orang nanti mencibir begini, dibully begini dan seterusnya. Ya, kalau kita betul-betul beramal lillah, ya tidak perlu ada perasaan seperti itu. Beramal karena Allah, ikuti Rasulullah SAW. Dan yang selanjutnya, ya kita ketahui keutamaan ikhlas dan kita harus berusaha, karena ini perjuangan dalam hidup. Perjuangan yang paling berat mempertahankan keikhlasan. Sehingga seorang ulama salaf mengatakan, ma'alattu syai'an asyaqqa ala nafsi min niyati. Enggak ada sesuatu yang terus aku berjuang mempertahankan, membenahi, memperbaiki, mengobati yang ada pada diri saya, pada diriku, kata ulama salaf, daripada keikhlasan. Karena keikhlasan itu tulus. Bila bergeser sedikit saja, ya, bergeser sedikit 1 senti saja, bergeser, itu berarti udah bahaya keikhlasannya, bahaya ketulusannya. Nah, oleh karena itu di antara sebab yang juga bisa membantu kita untuk merealisasikan ikhlas dalam ibadah, teruslah berusaha menyembunyikan amal kita. Berusaha sekuat tenaga sembunyikan amalan kita. Ya, karena kita beramal untuk siapa? Untuk Allah. Maka nggak perlu ada teriak-teriak, nggak perlu dipublikasikan, nggak perlu berkuar-kuar. Kenapa? Allah tahu kok. Allah tahu kita beramal untuk siapa? Lillah. Dan Allah tahu juga kita beramal untuk pujian manusia juga. Allah tahu. Ya,
Maka di antara cara adalah mari kita terus berusaha menyembunyikan amalan. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memang kita beramal untuk siapa? Bukan untuk di-share di mana-mana di media sosial kita, dipublikasikan, tidak. Untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk keikhlasan tadi. Ya. Kemudian berusaha mengikuti ya tips-tips yang disampaikan tadi, usaha kita. Maka insya Allah ya amalan kita akan selalu ikhlaskan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hati-hati bisikan syaitan dan dorongan jiwa yang selalu mengajak pada syahwat dan nafsu yang menyelisih perintah Allah. Ini syaitan ini memang ya musuh kita. Padahal dari awalnya ikhlas, tapi dengan berbagai media yang ada sekarang ini, di-share ke sana inilah status inilah, Facebook ini, dan Telegram ini, Instagram ini, Twitter ini, macam-macam kan begitu, di-share sedikit. Nah, ada yang mengomentari, wih, Masya Allah ya, luar biasa, muncul di hati, bangga, senang, dipuji, hati-hati. Zaman sekarang ini banyak media yang merusak ikhlas, merusak ketulusan kita. Ini berbagai media sekarang. Orang lebih senang curhat di media sosial. Ya, mengutarakan isi hatinya, kata dia, mengutarakan, menyampaikan. Ya, amal baiknya di-share ke sana sini, dipublikasikan. Untuk siapa? Untuk siapa? Agar manusia sedunia ini tahu. Mengomentari begitu? Enggak. Ya. Nah, oleh karena itu para pemirsa, para pendengar dan kaum muslimin masih berada, maka hati-hati tentang masalah keikhlasan ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, pertolongan kepada kita semua agar kita selalu berada di atas keikhlasan dan kita mendapatkan pertolongan dan kemudahan untuk terus menjaga niat kita, dan hati-hati waspada dari berbagai propaganda dan makar syaitan yang akan selalu merusak niat kita. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Wallahu a'lam.